Untuk kali ini kita akan membahas mengenai aktif dan pasif. Maksud dari aktif dan pasif di sini adalah bentuk dari kalimat aktif dan pasif ya. Mari kita mulai. Kita akan membahas dulu mengenai aktif dan pasif untuk present tense ya. Present tense itu ada banyak, ada present perfect tense, ada present continuous tense, ada simple present tense. Mari kita lihat dulu. Nah, ini yang untuk pasifnya. Jadi saya sudah mengkurung-kurungkan itu di sebelah dari formulanya. Apakah itu bentuk kalimat pasif atau aktifnya? Nah, mari yang lihat yang pertama itu adalah bentuk kalimat pasifnya. Saya tidak membahas mengenai aktifnya lagi karena present tense, simple present tense itu sudah berkali-kali ya saya bahas, jadi udah basi kalau dibahas mengenai aktifnya. So, untuk yang pasifnya itu adalah subject diikuti oleh to be-nya dari present tense itu pasti tahu, is MR, yang diikuti oleh harus verb 3. Verb 3 di sini itu tidak boleh berubah menjadi verb 2 atau verb 1, jadi harus diperhatikan sekali kalau ini mesti verb 3. Contohnya, we are showed by the scientists the most fascinating facts about seahorses in this new modern era. Itu adalah bentuknya, subjeknya we, to be-nya are, karena we itu banyak jadi memakai are, showed-nya adalah verb 3. Lalu diikuti oleh by. Apakah by di sini itu sebuah keharusan? Ada beberapa kalimat yang tidak diikuti oleh by. Jadi, walaupun dia tidak ada by-nya, tetap bisa menjadi pasif karena dia itu melengkapi formula dari yang di atas ini, yaitu adalah subject, to be, dan verb 3. Lanjut. Yang kedua itu adalah aktifnya dari present perfect dulu. Nah, bagi adik-adik yang lupa, kita itu membahas sedikit saja mengenai aktif dari present perfect. Present perfect itu adalah something that happened in the past and it finished in the past, but it affect us until our present. So the formula is subject plus have or has, have for plural subject, and has for single one, and verb 3, of course, and object or complement. It can be object or it can be complement. Nah, itu adalah bentuk dari kalimat aktifnya. Contohnya, the production manager has shown the director of the plant the new gene several times. Production manager-nya itu subjek. Has, memakai di sini has adalah subjeknya tunggal, jadi harus memakai has. Shown verb 3-nya. The director of the plant itu objeknya. The new gene several times itu indirect objeknya. Several times itu adverb of time-nya. It can be complement. That's it. And then the next one, we come to the passive of present perfect. Subject, have or has. Nah, bedanya adalah di sini ketika pasif itu kita menyelipkan been di antara have, has, dan verb 3 itu. Kalau di aktif kita tidak mempunyai been-nya. Kita langsung have, has, verb 3. Sementara di pasif untuk present perfect kita punya have, has, plus been, plus verb 3. You can add complement or you can add object. Contohnya itu adalah the director has been shown the new gene by the production manager several times. Like I said before, by itu tidak selalu harus ada, tapi jika memang dibutuhkan bisa ditambahkan by itu ke dalam kalimat pasif. Tapi kalau misalkan memang tidak dibutuhkan, itu bisa dihilangkan. Subjeknya itu adalah the director as have kita memakai has di sini, jadi have-nya tidak dipakai. Di director-nya itu satu, jadi kita memakai has. Kita selipkan been. Been-nya itu diikuti oleh verb 3, shown the new gene by the production manager several times. Lanjut. Untuk subject plus to be plus being plus verb 3. Do you know what it is? It's the passive form of present continuous tense. So, for present continuous tense, active sentences-nya itu adalah subject plus to be plus verb ing. But for the passive one, we have subject plus to be
Nah, diselipkan being sebelum kita menambahkan verb 3. Di dalam kalimat pasif, dimanapun itu tensesnya, apapun tensesnya maksud saya, itu kita selalu menggunakan verb 3 karena salah satu dari function of verb 3 adalah itu menjelaskan kalimat itu dalam bentuk aktif atau pasifnya. Jadi verb 3 itu hanya dipakai untuk kalimat, tidak hanya dipakai, selalu dipakai untuk kalimat pasif. Oke, contohnya adalah starting from 2000s, the technology development is being taken to the next level. Nah, jadi ini datang dari kalimat aktif someone. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jika misalkan memang by someone-nya, by the object-nya itu tidak diperlukan, bisa dihilangkan. Di sini dalam bentuk kalimat ini tidak menggunakan kata by ya. Jadi kita anggap itu subjek adalah, jika di kalimat aktifnya subjeknya adalah someone is taking the technology development to the next level. Nah, someone itu bisa dihilangkan karena tidak terlalu perlu. Jadinya bentuknya jadinya seperti ini ketika di pasif. The technology development is being taken to the next level. Okay, next. We have, can you guess it? Okay, it's present perfect continuous tense. Okay, so I'm not going to give you the passive form of present perfect continuous tense. Why? Because in TOEFL, we barely meet the form of present perfect continuous tense. It's very rare for TOEFL test. So I'm just going to focus on the active form of present perfect continuous tense. Okay, bentuknya pasti sudah tahu ya, present perfect continuous tense itu subject plus have or has plus been. Nah, ini bedanya dari present perfect tense. Kalau present perfect tense, subject plus have has plus verb 3. But in present perfect continuous tense, we have subject plus have or has. We have been here as the replacement of verb 3. And then we have verb ing. That's it for present perfect continuous tense. As long as it has continuous in its name, we have to add verb ing. Okay, salah satu contohnya itu adalah in order to build a perfect bridge, the architects. Architects-nya di sini banyak, lebih dari satu karena ada akhiran s-nya. Jadi kita memakai kata have. So the architects have been designing the blueprint for years. Okay. Nah, di arsiteknya ini banyak, kita memakai have dan been-nya kita selipkan di sini, lalu diikuti oleh verb ing. The architects have been designing the blueprints for years. Okay, that's it for present tense. We're going to continue with past future perfect. Okay, let's see. In the past future perfect, we have subject plus would plus have plus verb 3. That's the active formnya. Jadi kita hanya fokus kepada active form dari past future perfect. Why would I want you to know this? Because sometimes we have this in TOEFL test. So I'm going to ask you whether I'm going to show you so that you can or be able to know the form of the past future perfect. What does it mean by past future perfect here? It means that something that you would think, it's more like in the past, you think about the future. But the future here is also happened in the past before your present. So maybe you can think about when you were children. You want to be a doctor, maybe. You want to be a doctor. That is your future when you are in the past. But now, you are not a doctor. So it means that your future in the present have changed. Nah, jadi itu nggak sampai future-nya di past itu ke masa sekarang. Okay. So the form is subject plus would plus have plus verb 3. We are going to only focus on the active form because they have barely had anything like the passive form of past future perfect in TOEFL test. Salah satu contohnya itu adalah the argument would have taken another wrong turn if the situation in the city was getting worse.
Di argumennya subject, would-nya itu di sini diikuti would, have karena would setelah modal auxiliary we have to have. We must have verb one. We cannot have has karena has itu bukanlah verb base atau verb one dari have ya. Verb one dari have itu adalah have ya. Taken itu verb tiganya. Another wrong turn. Ini adalah objeknya. If the situation in the city was getting worse, ini adalah complementnya atau clausesnya. Clauses means anak kalimatnya. Oke, jadi kalimat intinya adalah the argument would have taken another wrong turn. Jadi bentuknya seperti ini. Jika nanti adik-adik menemukan kalimat past future perfect, setelah kata would-nya itu tidak diikuti oleh have, tapi diikuti oleh verb 3, maka itu berarti salah ya. Jadi harus ada subject, would, have, verb 3. Okay, that's it for past future perfect. We're going to continue to future perfect. Something that you think you would do in the future, and then it would also be finished in the future. Oke, salah satu dari bentuknya itu adalah subject plus will plus have plus verb 3. Kita fokuskan kepada aktifnya. Jadi sesuatu yang kita itu akan lakukan di masa depan dan kita sudah memikirkan kapan itu akan selesai di masa depan. Ya, salah satu contohnya by this time next year. Jadi dalam waktu ini tahun depan, the scientists will have found the cure for this pandemic. Saintis itu sudah akan menemukan cure, obat atau penangkal dari pandemik ini. Jadi dalam waktu ini di tahun depan, berarti sudah selesai si saintis itu menemukannya, tapi itu di masa depan gitu. Biasanya kalau present perfect atau past perfect itu di masa lampau kejadiannya, tapi kalau yang will have verb 3 itu terjadinya di masa depan. Oke, bentuk dari pasifnya itu adalah subject plus will plus have plus been. Jadi ketika kita menggunakan kalimat pasif itu pada umumnya kita menggunakannya diselipi been ya. Jadi ada subject plus will plus have, still the same, but we have been here before verb 3. So for passive of this sentence, you can see that the cure for this pandemic, ini adalah the cure for this pandemic-nya itu adalah objek di kalimat sebelumnya, jadi dipindahkan ke depan untuk kalimat pasifnya. The cure for this pandemic will have been found by the scientists by this time next year. Okay. Now, this is what you have to pay attention to when you meet tenses. Like numbers of questions related to tenses in written structure in TOEFL. So you have to pay attention to the time. Sometimes it doesn't suit the tenses in the sentences. For example, jadi dia itu sepanjang kalimat itu dia menggunakan present perfect, misalkan. Tapi dia menggunakan kata always atau nowadays. Nah, kata always atau nowadays itu selalu dipakai di present tense, simple present tense. Tidak akan bisa cocok dengan present perfect tense. Atau dia menggunakan kata in the 19th century, tapi dia menggunakan future tense. Nah, itu dia. Jadi tidak cocok antara verbnya dan times-nya. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah habitual activities reflect something in the present. Jadi, jika sesuatu yang habitual, yang menggunakan kata always, yang menggunakan kata 3 times a day, atau 3 times, 4 times, 5 times, once, twice, nah yang seperti itu, atau every morning, every year, every decade, nah kata-kata habitual yang terjadi itu secara habitual, itu selalu menggunakan present, kalimat present tense. Nah, kadang itu tidak cocok dengan verbnya, bisa saja si writernya menggunakan past tense atau past perfect tense atau future tense. Nah, itu kan tidak akan cocok dengan habitual activities-nya. Jadi harus diperhatikan sekali itu verb dengan habitual activities-nya atau time-nya yang digunakan oleh si writer. Lanjut, yang ketiga itu adalah famous figures. Itu biasanya menggunakan names. Itu are always described in the past. So if you find something
in the questions related to famous figures, usually names, and they describe it in the present or in the future, that means the question is wrong. Okay, you have to figure out whether the time is wrong or maybe the verb is wrong. Okay, antara dua itu ya. Dan yang terakhir adalah modal are always followed by verb base. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, modals itu ada banyak, ada will, ada would, ada can, ada could, ada might, ada may, ada must, ada have to. Nah, itu semuanya modals ya. Selalu diikuti oleh verb base. Verb base itu yang mana? Yang tidak ada buntut ed-nya, ing-nya, s-nya. Nah, itu yang disebut dengan verb base ya, yang bisa kita temukan di kamus. Oke, lanjut. Past tense. Nah, past tense ini sudah sangat common sekali ya. Past tense ini kita hanya membahas mengenai pasifnya untuk yang simple past tense. So, subject plus to be plus verb to be. For passive one, the example is the first government decision on black people, itu adalah subjeknya, was because the first government decision itu adalah single atau singular, subjeknya satu. Keputusan pertama pemerintah terhadap orang kulit hitam. Nah, itu adalah satu ya. Jadi kita memakai kata was. To be-nya itu untuk past tense bisa was dan were. Karena dia subjeknya singular, we use was. Made diikuti oleh verb 3. So, subject plus to be plus verb 3. By Claudia Burke, the first woman to be noticed as the member of White House. Okay. So, dalam kalimat pasifnya itu bentuknya adalah Claudia Burke. Di akhir, karena dia yang seharusnya menjadi subjek di kalimat aktifnya, makanya dia diikuti oleh by sebelumnya. Jadi bentukannya adalah seperti ini jadinya. The first government decision on black people was made by Claudia Burke, the first woman to be noticed as the member of White House. Okay, the second one. Nah, ini adalah bentuk aktif dari past perfect tense. So, in the present perfect tense, we have has or have, but in past perfect tense, we only have had. It's for all subjects. So, for singular or plural subject, we must use had. Jadi, tidak ada bedanya antara singular atau plural. So, the example is the history. History itu singular, nggak ada s-nya ya, bukan histories, nggak ada ya. Jadi, the history itu singular. Had recorded, had diikuti oleh verb 3, recorded a major uproar, itu adalah objeknya. The history had recorded a major uproar in the center of London. Nah, itu adalah noun phrase ya, a major uproar, yang diikuti oleh in itu adalah preposition. Kemarin kita membahas mengenai ini ya, preposition, lalu diikuti oleh of. So, this is a noun phrase for object. So the history has recorded a major uproar in the center of London in the beginning of 18th century. This is for the active one for past perfect. So we continue to passive one. The passive form of past perfect is subject plus had plus been. Like I said before, been is almost a must in a passive form. So we had been here. Subject plus had plus been plus verb 3 plus object or complement. The example, we made this sentence into the passive form. So, if the sentence in active, a major uproar in the center of London is the object, so in the passive form, it becomes the subject. A major uproar in the center of London. Nah, in the beginning of 18th century-nya itu bisa kita selipkan di sini atau bisa kita taruh di depan, sama aja karena ini adalah adverb of time. Adverb of time itu bisa diselipkan di mana saja di dalam kalimat. So, saya menyelipkannya di setelah subject. A major uproar in the center of London in the beginning of 18th century had been recorded. Nah, setelah subjeknya selesai itu kita mengikutinya dengan had been plus verb 3. Had been recorded by the history. Okay, that's it for past perfect tense. We're going to continue with past continuous tense. So in past continuous tense,
For active form, we have subject plus to be plus verb ing. The to be will be were or was, depends on the subject itself. But in the passive form, it should be added with being. So subject plus to be plus being plus verb 3. Contohnya, the previous presidential election was being held. I'm sorry, I made a mistake here. The previous presidential election was being held. Ya, ini harusnya bab 3. Saya menggunakan bab 1 di sini. Tidak apa-apa ya, saya menyebutkan saja. The previous presidential election was being held fair and square. So I dismissed the word by people here karena itu tidak perlu. Jadi kalau di dalam aktifnya itu adalah people were holding the previous presidential election fair and square. Di dalam kalimat pasifnya saya hilangkan people-nya karena tidak terlalu penting. Jadi objeknya saya pindahkan ke depan. The previous presidential election was being held fair and square. We're going to continue with past perfect continuous tense. Like I said before, in past perfect, everything in continuous tense, we have verb ing. So in past perfect, we have subject plus had plus verb 3 plus object plus complement, word complement. But in a past perfect continuous tense, we have verb ing. So subject plus had plus been plus verb ing. We have the example here. During the industrial period, the black fog surrounding the city, black fog surrounding the city is a noun phrase, had been worsening the cities of England. I'm sorry, we have England, not England. Okay, so the black fog surrounding the city is subject, followed by had, been, and verb ing, worsening the cities of England, in England. So that's it for past tense. Okay, let's continue with clauses. I'm not really sure whether you have the concept of clauses or not, but I'm going to start with explanations of concept of clauses in Indonesian or in English. So let's start with Indonesian first. Okay, clauses is actually a sentence. Okay, what is clauses? A sentence in a sentence. Jadi kalimat di dalam kalimat. Anak kalimat lah kalau di dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesianya salah satu contohnya ya, bisa kita lihat di sini adalah anak muda memakai baju hijau. Anak muda memesan coklat panas. Nah, ada dua kalimat, kita ingin menjadikannya menjadi satu. Jadi, dua kalimat ini salah satunya harus menjadi anak kalimat, sementara kalimat yang lainnya menjadi inti kalimat. Nah, begitu. Tergantung dari kita maunya menekankan kalimat yang mana. Apakah kalimatnya itu kita ingin menekankannya anak muda yang memesan coklat panas atau anak muda yang memakai baju hijau. Nah, dalam contoh ini poinnya sama, anak muda. Jadi harus ada poin yang sama dari clauses itu. Apakah itu poin yang sama itu subjek atau poin yang samanya itu objek. Jadi harus sama ya. Clauses itu sendiri itu biasanya adalah menjelaskan si noun phrase, menjelaskan noun biasanya itu ya untuk clauses itu. Jadi di sini saya membuat poinnya sama itu adalah si subjeknya, anak muda. Jadi contohnya itu akan menjadi seperti ini jika digabungkan. Anak muda yang memakai baju hijau itu memesan coklat panas. Jadi saya menekankan kalimat intinya adalah anak muda yang memesan coklat panas. Nah, itu kalimat intinya. Sementara anak kalimatnya itu adalah anak muda yang memakai baju hijau. Oke, anak muda yang memakai baju hijau itu memesan coklat panas. Jadi, inti dari kalimat saya adalah anak muda itu memesan coklat panas. Anak muda yang mana? Anak muda yang memakai baju hijau itu. Jadi, fungsi dari kalimat yang memakai baju hijau itu tuh adalah untuk menjadi penjelasan tambahan terhadap si anak muda ini. Anak muda yang mana? Anak muda yang memakai baju hijau itu. Nah, itu yang dinamakan clauses. Anak kalimat, a sentence in a sentence. Okay, I'll give you the example for the English one. The first one is woman wears bread. The second one is woman picks up her son. You can choose you can choose your own
main sentence when you want to have clauses in a sentence. So in here, I'm sorry, here I have the same point, which is the woman. So I have this woman as the subject. So and the second, I'm sorry, in the first and the second sentence, I have the woman as the same subject. And then I'm going to combine the letters. I'm going to combine the sentence into a complex one. So it will be like this. The woman who wears red picks. The woman who wears red picks up her son. Nah, seperti itu jadinya. Jadi saya menekankan katanya itu adalah the woman picks up her son. Wait, whose woman? The woman who wears red. Nah, itu dia ya. Itu adalah contoh dari clauses itu sendiri. Ini adalah dasarnya karena saya akan melanjutkan nanti dengan types of clauses-nya. So there are several types, there are two major types of clauses. The first one is adjective and the second one is verb clauses. Okay, we're going to focus on adjective clauses first. Adjective. What is the function of adjective? I've already explained it before in my previous video that adjective is for noun. So the function of adjective is to explain noun. Adalah untuk menjelaskan noun. Salah satu contohnya, a student. Which students? A nerdy student. Nah, adjective di sini itu menekankan si students yang mana. Nah, jadi si nerdy adjective di sini itu menekankan students yang nerdy itu loh, gitu loh, yang kutu buku itu loh. Nah, itu dia gunanya dari adjective itu. Akan sama fungsinya adjective itu bagaimanapun formnya, termasuk dengan adjective clauses. Like I said before in the previous slide, that clauses is anak kalimat ya, a sentence, but inside a sentence. So adjective clauses is more like a sentence, but it's counted as adjective. Okay. Nah, adjective clauses ini selalu datang after noun, whether it's subject or object. So we can have adjective clauses as a subject, or we can have adjective clauses as object. Okay. Bagaimana caranya melihat apakah kalau ini itu adalah adjective clauses? It has connectors. Ya, selalu dia punya connectors. Connectorsnya itu ada 3. Ada who for a person, which for things, and that for both. Okay, that itu bisa digunakan untuk which, bisa digunakan untuk who. I mean, that itu bisa menjadi replacement for a who atau menjadi replacement for which. Example. Let's see the example here. We have during industrial periods, the cities in England has been worsened by the black fog which surrounded it. Nah, di sini itu kita menggunakan adjective clauses-nya for complement ya. We can say it object here. Okay, so it's a past tense. Passive form of the present past perfect tense. Yang tadi ya, saya menggunakan kalimat yang tadi. Kita menggunakan black fog-nya, jadi menggunakan kata which-nya. Di sini kita menemukan connectors-nya, which di sini. Jadi kita menggunakan kata black fog which surrounded it. Nah, di sini adjective clauses ini, bagaimana caranya mengetahui kalau ini adalah adjective clauses? Kita punya noun di sini, the black fog. Kita punya connector-nya, which surrounded it. Nah, kita mempunyai verb dan objek setelahnya. Nah, yang harus dilihat adalah ketika adjective clauses itu ada, ketika kita ingin tahu apakah itu adjective clauses atau tidak, dia itu selalu, yang seperti saya bilang tadi, itu adalah selalu datang after noun, whether it's a subject or object or maybe a complement. Nah, di sini itu adalah black fog-nya sebagai noun-nya. Ada kata connectors-nya, yes, we have which here. Black fog is a thing. So, we have which for connector. And then, setelahnya itu diikuti oleh verb. Setelah verb-nya itu diikuti oleh object pronouns. So, it counted as adjective clauses. Nah, apa gunanya kita tahu adjective clauses ini? Supaya kita tahu, karena di dalam TOEFL test itu mostly writers reduce the function of which.
Jadi writersnya ini menghilangkan kata which ini, kata connectorsnya ini dia hilangkan. Jadi takutnya nanti adik-adik itu bingung kenapa ada ing atau id di verb 3 di sini. Nah, sementara itu sebenarnya adalah bentuk dari adjective clauses. Mari kita lihat dalam adjective clauses-nya itu jadinya seperti ini. Nah, kalau misalkan kata ini, which ini, dia bisa dihilangkan. Adjective clauses ini, dia menjadi adjective phrase dia jadinya. Tapi, kalimat itu pun tetap benar. Nah, contohnya di sini nih. Kita fokuskan kepada the black fox which surrounded it. Nah, ini kan adjective clauses tadi ya, seperti yang saya bilang kan ya, which surrounded it itu adalah punya connectors which yang diikuti oleh verb dan diikuti oleh object pronoun ya. Nah, mari kita lihat di sini. Black fox-nya di sini. Di sini itu berubah menjadi verb ing yang diikuti oleh it. Nah, yang harus adik-adik ketahui, mari kita lihat. Jika kalimat intinya sudah benar, kalimat inti itu yang bagaimana? Ya, jangan dilihat keterangan waktunya. During industrial period ini kan keterangan waktu, jadi kita ignore keterangan waktunya. Kalimat intinya yang mana? Yang ada subjeknya. Subjeknya mulai dari mana? The cities in England. Nah, itu subjeknya. Diikuti oleh had been worse. Had been yang verb 3. Nah, itu adalah kalimat inti. Jika kalimat intinya sudah benar, berarti yang di setelahnya itu adalah kalimat pendukung. Nah, apakah kalimat pendukungnya ini benar? Nah, itu yang jadi masalah lagi. Nah, jika kalimat pendukungnya ini bentuknya seperti ini, bukan berarti ini salah. Nah, ketika ini kalimat inti, tidak ada to be atau been-nya di depan, baru salah. Karena kenapa? Karena verb ing tidak bisa tidak bisa berdiri sendiri kalau di dalam kalimat inti. Masalahnya, ini adalah adjective clause yang merupakan kalimat pendukung. Makanya adik-adik harus paham sekali. Di dalam kalimat pendukung itu, kita harus melihat apakah ini adjective clause. Jika dia adjective clause berarti dia kalimat pendukung. Nah, bagaimana caranya? Lihat kalimat intinya. Jika kalimat intinya sudah lengkap, berarti kalimat yang lain adalah kalimat pendukung. Nah, caranya sekarang adalah mengetahui kalau misalkan kalimat pendukungnya juga sudah benar. Black fox surrounding it itu sebenarnya benar. Kenapa? Kenapa menjadi verb ing di sini? Karena jika kita melebur connectors, kita tidak mau memakai connectors nih. Kita hilangkan connectorsnya. Di sini kan tidak ada kata which lagi ya. Nah, jika kita tidak menggunakan connectorsnya, maka salah satu opsinya adalah verb setelah connectors itu ditambahkan ing. Salah satu opsinya. Kapan kita bisa menambahkan verb itu menjadi ing? Jika kalimat setelahnya adalah kalimat positif. I mean, setelah connectors ini kalimatnya positif, bukan kalimatnya aktif, bukan kalimat pasif. Which surrounded it itu adalah kalimat aktif. Artinya yang mengelilinginya. Nah, jika kalimatnya itu aktif, verbnya aktif, maka harus ditambahkan ing untuk jika connectorsnya dihilangkan. Jadi, the black fox surrounding it. Nah, lanjut. Poin yang kedua adalah Sally Ride was the first woman astronaut that landed on the moon. Nah, ini lagi. Sally Ride was the first woman astronaut that landed on the moon. Itu kita punya connectors here. That sebelumnya itu adalah astronaut. So, setelahnya itu adalah verb ya, verb 2 on the moon-nya. Okay, we have basic sentence-nya, the Sally Ride as a subject, was-nya itu adalah to be, the first woman astronaut itu adalah object or noun phrase. Nah, setelah itu lengkap ya kalimatnya, itu adalah subject, kalimat intinya lengkap, berarti ini adalah kalimat pendukungnya. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin menghilangkan that-nya? Landed on the moon itu adalah kalimat aktif. Taunya dari mana? Astronot wanita pertama yang menjejakkan kakinya di bulan. Menjejakkan kaki itu adalah kalimat aktif ya, Oke, jadinya jika kita hilangkan that-nya berarti landed-nya menjadi landing. Sally Ride was the first woman astronaut landing on the moon. Next.
children who form a positive self-attitude are more likely to gain success. Okay, so here I'm making subject as my adjective clauses. So the subject for adjective clausesnya children, saya menggunakan kata who di sini. Form, anak-anak yang membentuk, berarti masih dalam bentuk positif ya. Nah, jika dihilangkan who-nya menjadi children forming a positive self-attitude are more likely to gain success. Okay, that's for the form of active adjective. Okay, we have passive form here. The passive form for adjective clauses is something like this. The pain of losing became something which was forced upon everyone. So we have the basic or main sentence here. The pain of losing as a subject became as verb 2, something as an object. We have connectors here. Yes, we have which was forced to be plus verb 3. So it's a form of passive sentence. Jadi jika misalkan ada to be diikuti verb 3-nya di sini, berarti dia dianggap sebagai kalimat pasif. Maka jika ingin dihilangkan which-nya, dia menjadi seperti ini. The pain of losing became something forced upon everyone. Which dan to be-nya dihilangkan. Jadi verb 3-nya aja yang dipakai. The pain of losing becomes something forced upon everyone. Nah, kalimat ini bukan berarti kalimat yang salah, tapi adjective clause-nya di-reduce menjadi adjective phrase. Oke ya. Yang penting kalimat intinya benar. Kalau kalimat intinya benar, baru kita lihat kalimat pendukungnya. Nah, kecuali kalau misalkan di sini kalimat intinya nggak ada verbnya, berarti itu salah. Oke, lanjut yang kedua. The mysterious wardrobe had been created by anonymous who was caged in this house during war. Oke, kalimat intinya benar? Benar. The mysterious wardrobe subject had been verb 3 created by anonymous. So after anonymous we have who, connectorsnya who, was caged to be plus verb 3. So we want to reduce it. We want to delete who was. So the sentence becomes the mysterious wardrobe had been created by anonymous. Who was-nya dihilangkan. Caged in this house during war. Anonymous yang dikurung. Nah, itu adalah bentuk pasif jadinya. Bukan berarti ini adalah kalimat past tense, tapi ini adalah bentuk pasif dari adjective clause-nya. Oke, lanjut. The future of this household will depend on the young master that is chosen by the previous leader. So, if you want to use reduce atau menghilangkan that-nya, the previous of this household will depend on the young master chosen by the previous leader. So that is-nya dihilangkan. Okay, notes yang perlu diketahui di sini adalah number 1, it is only for simple sentences and continuous ones. Okay, jadi adjective clauses ini hanya diperuntukkan untuk simple sentences, simple past tense, simple present, dan continuous ones. Past continuous, present continuous. Jadi tidak ada untuk future tense-nya. Khusus untuk yang adjective clause-nya ya, bukan kalimat intinya. Contohnya di sini, ini kalimat intinya will depend itu future ya. Tapi kan adjective phrase-nya, that is-nya itu kan itu present tense. That is chosen, passive present tense ya. Jadi hati-hati sekali. Kalau misalkan untuk adjective clauses itu simple sentences dan continuous ones. Nah, hanya itu yang bisa digunakan untuk adjective clauses. Nah, yang kedua, it cannot be used for sentences which have subject after connectors. Mari dilihat di sini. Setelah connectors, itu tidak ada subject ya, langsung verb atau to be, which was forced. Nggak ada subjeknya di sini. Anonymous, who was caged. Nggak ada subjeknya di sini, langsung to be. A young master, that is, langsung to be di sini. Oke, jadi itu cannot be used for sentences which have subject after connector.